memang asing masih menjual sekitar 37 triliun dari pasar saham kita. Begitu juga dengan pasar obligasi, penjualan masih mencapai 116 triliun. Mungkin kalau ditanya alasannya kenapa, memang investor asing masih cenderung khawatir dengan development dari COVID-19 pandemi di Indonesia ini sendiri, karena memang angkanya kalau kita lihat penambahan pasien perharinya itu masih naik terus. Jadi ini menunjukkan kalau first wave infection itu masih belum bisa teratasi. Jadi ini memang yang menyebabkan investor masih khawatir untuk kembali masuk membeli saham-saham Indonesia. Memang secara kinerja recently yang mendukung kenaikan pasar saham kita dalam sepekan terakhir itu dari domestic investor. Memang likuiditas itu sedang besar sehingga mereka mampu memberi support terhadap pasar saham kita walaupun asing masih melakukan penjualan. Nah, tapi trennya sekarang agak berbeda dengan obligasi. Kalau obligasi kita melihat asing sudah mulai membeli sedikit demi sedikit. Memang situasi di pasar saham itu masih terjadi penjualan. Baik, nah ini menarik karena Anda sudah kaitkan dengan obligasi. Baru saja ini saya ingin tanyakan kalau di equity market mungkin trennya tengah flattish tapi SBN juga kembali diminati. Dikatakan mau tidak mau Indonesia memang paling atraktif dari sisi yield yang ditawarkan khususnya tenor 10 tahun dari SBN kita. Tapi seberapa akan tersustain ini Ibu Irmati pandangan Anda mengenai daya tarik SBN Indonesia dibandingkan surat berharga milik pemerintah negara-negara lainnya di tengah situasi pandemi? Dengan banyaknya likuiditas, jadi kalau Edwin lihat di mana-mana seluruh central bank itu menggelontorkan likuiditas yang besar sekali. Lalu kalau kita lihat statement dari Powell yang terakhir juga mengatakan bahwa interest rate akan remain to be very low at least until 2023 karena mereka melihat ekonomi recovery-nya itu akan sangat pelan atau perlahan. Nah, tentunya ini mengimplikasikan bahwa obligasi itu masih menjadi aset yang menarik ya, terutama obligasi yang masih memberikan positive yield. Jadi kalau kita lihat banyak sekali negara-negara terutama developed market itu yang masih ada di zona negative return. Nah, sehingga akhirnya uang-uang ini ya harus mencari positive return di aset-aset yang lain termasuk Indonesia. Nah, kuncinya untuk Indonesia apakah akan sustain atau tidak? Yang pertama tentunya sentimen terhadap rupiah. Kalau rupiah kestabilannya dapat terjaga, ya otomatis comfort dari investor asing untuk terus masuk ke obligasi itu akan masih terjaga. Yang kedua yang kita perlu lihat ya situasi makro kita sendiri. Kalau memang makro kita itu terjaga seperti fiskal defisit, itu tentunya kalau saya lihat obligasi Indonesia itu masih relatif cukup aman.